Haleluya, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Baik, saya akan masuk ke ruang tanya jawab ya. Eh, saya persilakan dulu untuk Sister Helena Sitinjak ya. Silakan Sister. Shalom semuanya. Suaranya masih kecil. Kalau dari Shalom, kedengaran nggak sekarang? kecil sekali. Shalom semuanya. Ya, Shalom. Eh, ini saya mau apa tadi tentang pemberian itu loh, Pak. Agak dekat sedikit di. Tentang pemberian itu, Pak. Tentang pemberian yang dibilang Pak Amir itu. Jadi gini saya, Pak. Kan waktu itu Kecil saya suaranya, kecil suaranya. Yang lain nggak bisa dengar. Nggak kedengeran, Bu Helena. ya, mana ya? Shalom. Ya, Shalom. Sudah kedengaran, Pak? Lebih bagus. Jadi saya ini dulu kan pernah beribadah. Jadi di saat ibadah itu sudah berdoa berkat gitu loh Pak. Jadi tapi saya itu lihat diri saya udah dekat pintu, dekat pintu gereja mau keluar. Tapi di situ saya lihat ada uh, tahu itu Yesua, tahu malaikat ngomong gini, dia ada di depannya itu ada anak kecil bilang begini, berilah makan orang kecil ini sama dengan kamu memberi. Suaranya hilang lagi, Bu. Kenapa Pak? Suaranya Suaranya hilang lagi. Putus-putus suaranya. Oh, Ya, kenapa ya? Bu Helena coba stay ya, tetap jangan bergerak. Terus deketin, jangan bergerak. Ya, Ya gitu. ya udah bisa Pak. Udah oke. Bisa. Ya, jadi di saat itu saya melihat Tuhan itu ngomong, berilah makan yang orang kecil ini. Saya sama aja kamu memberi aku makan katanya. Lah, saya ini seorang yang saya orang janda Pak. Saya janda Tuhan, saya orang nggak punya. Terus sesudah itu saya mikir, lah saya kan orang nggak punya kok, kenapa saya disuruh memberi makan orang kecil? Nah di situ saya terbersih. Ada dulu di gereja kami ini membawa kami ke panti asuhan yang semuanya autis dan buta. Nah di situ kami melihat, waktu itu dibawa kami situ melihat itu kekurangan benar-benar dalam hati saya bahwa mereka itu cacat. Dan yang saya salutnya orang yang kerjanya mau menuntun mereka, maaf itu udah dewasa, udah umur, ada yang udah umur, ada yang udah masih muda, ada yang kecil. Mereka itu mau melayani itu mereka ke kamar mandi kemanapun mereka layani. Dan disitulah pemandangan saya, oh luar biasa mereka, saya bilang gitu. Jadi di situ saya berpikir Pak, saya mau ke sana aja lah, membawa yang seperti yang dibilang Tuhan, memberi makan orang-orang yang berkekurangan. Nah di situ saya ajak keluarga saya Pak, kami kan 11 berkeluarga ada di Jakarta. Nah waktu itu saya ajak mereka bukan untuk pamer Pak, untuk di mana hati kita ini sangat bersyukur banget, bersyukur sekali hidup dengan normal. Itu maksud saya semua buat pandangan buat saudara-saudara saya. Tapi itu jadi ejekan buat saya Pak. Ejekan, sok banget katanya, sok banget mau memberi orang-orang yang tidak dikenal. Saudaranya sendiri tidak dilihat katanya itu. Kalau dibilang tidak dilihat keluarga saya Pak, keluarga saya itu sering, saya orang nggak punya Pak, saya orang nggak
saya orang susah istilahnya kan, nggak punya suami, punya anak 3. Nah, tapi kalau mau memberi itu, ya semampu saya memberi ke keluarga. Tapi di sini yang saya lihat, Tuhan itu kok menunjukkan saya memberi orang kecil. Itu aja yang ada di dalam hati saya. Bukan untuk pamer, untuk apa gitu. Tapi ejekan itu yang saya tidak terima, Pak. Kok saya diejek untuk memberi orang makan. Saya udah ngomong sama mereka bahwa saya kok disuruh Tuhan yang memberi orang yang kecil gitu. Orang kecil ini siapa? Nah, itu di pikiran saya yaitu ke panti asuhan itu, Pak. Jadi waktu itu kami setiap tahun memberi ke sana, bukan untuk pamer, memberi makan mereka, menjamu mereka, dan kebaktian di sana. Mereka masih memang ayunan, tapi saya ngomong di situ, Pak, jangan dipanggil nama ini di sini. Kalau ibadah ini saya bukan memerintah, Pak. Kita harus memanggil nama yang benar. Saya ngomong sama hamba Tuhannya, Pak, apa namanya, lupa saya namanya, Pak. Jadi dia di situ nggak dipanggil lah nama ayunan waktu itu. Nah, cuma kenapa saya bertanya, apa saya pamer, apa saya ini tanggapan keluarga saya itu pamer, apa bagaimana kok mereka negatif pemikirannya kepada saya gitu. Sedangkan Tuhan sendiri yang bilang, berilah anak kecil ini makan sama kamu memberi aku makan. Di situ saya, itu yang saya saksikan kepada mereka, tapi ya itulah tanggapan mereka negatif kepada saya gitu. Itu gimana Pak Roy? Itu pamer apa bagaimana Pak Roy? Ya. Terima kasih Bapak yang memberkati. Ya, terima kasih untuk Sister Helena ya. Jadi begini, saat menerima suara daripada Ruah Yahweh Elohim, ya, kita mesti minta peneguhan dan tuntunan, ya, arahnya mau kemana dulu, begitu, ya, dan kemudian kita harus lihat untuk betul-betul sangat diusahakan presisi dengan apa yang diminta oleh Ruah Yahweh Elohim, ya. Kalau misalnya kita saja yang didorong untuk melakukan itu, jangan bawa yang lain, gitu. Ya, jangan bawa yang lain, karena contohnya seperti siapa? Abraham dan Lot. Bapak Yahweh itu memerintahkan sama Abraham, kamu sendiri yang keluar dari keluargamu, hanya beserta istrimu, tidak bawa sanak saudara. Tapi namanya bukan Avram saat itu. Dia tidak taat. Dalam hal ini dia bawa Lot. Apa yang terjadi? Ya, kita sudah tahu peristiwa Lot dengan 2 putrinya dengan Sodom dan Gomora. Bisa lihat di sini. Jadi, saat kita menerima sesuatu dari Ruah Yahweh Elohim, tanyakan kembali, ini merealisasinya bagaimana? Siapa yang harus menerima apa yang Bapak Yahweh taruh dalam hati saya? Misalnya harus kasih makan, mesti seperti itu. Jadi jangan sampai di situ, sehingga langkah selanjutnya melibatkan orang lain, walaupun itu keluarga. Tapi namanya manusia punya pandangan yang macam-macam, sehingga mereka pandangannya kan tidak sesuai dengan yang diterima oleh Sister Helena, yaitu perintahnya adalah memberi sesuatu makan untuk anak-anak ini, begitu. Nah, pandangan mereka ya mereka tidak menerima langsung dari Ruah Yahweh Elohim, maka pandangan mereka kotor, begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang menerima suara Ruah Yahweh Elohim, ambil waktu untuk peneguhan dan bagaimana cara merealisasikannya, ya. Jadi jangan pakai kekuatan atau pemikiran diri kita sendiri. Kita ambil waktu bersama dengan Ruah Yahweh Elohim. Ini realisasinya bagaimana? Ya, jadi jangan sampai ya terjadi yang seperti yang terjadi di kisah ini, ada yang berpikiran itu sok-sokan begitu. Padahal motivasinya tidak seperti itu.
Ya, ini yang harus kita perhatikan. Elohim pasti akan menolong. Kalau dia memberikan instruksi, dia akan pasti menuntun. Ini arahnya mau kemana. Ya, jadi begitu saja jawabannya. Ya, bisa dipahami. Ya, ya, haleluya. Mau ditambahkan karena mic-nya masih tertutup. Ya, oke. Ya, mungkin tidak ditambahkan. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Saya beralih ke Brother Desmond. Silakan Brother Desmond. Shalom Pak. Shalom. Ya, mau apa namanya? Saya mau bercerita sedikit juga Pak, sekalian mau menanyakan yang tadi masalah apa namanya perpuluhan itu. Jadi ada memang pengalaman saya ada sekitar beberapa minggu yang lalu, saya ada ngobrol lah sama ada staf kita di kantor. Nah, kebetulan staf kantor ini dia eh, beragama Kristen ya, tapi Kristen yang mayoritas eh, apa namanya orangnya Batak. Apa namanya aku nggak akan sebutin institusinya. Eh, apa namanya di situ, padahal dia sebenarnya ayahnya adalah seorang pendeta juga kebetulan gitu. Nah, terus adalah ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus dia bilang gini, iya kalau kami aja sekarang itu udah nggak pernah lagi memberikan perpuluhan, dia bilang gitu. Loh, aku kaget ya kan. Dalam hati kecilku, bapak lu pendeta, tapi masa lu nggak ngelakuin perpuluhan gitu. Nah, terus ini gimana gitu kan. Terus aku ngomong gitu, kondisinya eh, pakai bahasa ini ya keseharian gitu. Le, itu salah, aku bilang gitu. Yang namanya kita perpuluhan itu kan kita mengembalikan miliknya Bapak Yahweh yang udah diberikan kepada kami, kepada kita gitu kan. Dan itu memang wajib, aku bilang gitu. Oh enggak, kalau misalkan perpuluhan udah nggak bisa sekarang kita kasih le. Dan banyak gereja-gereja memang nggak memberikan apa mengarahkan untuk perpuluhan lagi. Nah, terus dia memberikan contoh kayak gini. Emang layak tahu, ada kan banyak di sini apa pendeta-pendeta yang eh, menggunakan perpuluhannya dengan tidak seharusnya gitu. Terus ada juga dia kasih contoh, ada pendeta ini melakukan pelecehan apa segala macam sampai mereka mau apa segala macam. Sampai akhirnya aku bilang, loh, kok jadinya layak yang apa menghakimi, aku bilang gitu. Kan perintahnya kan lo harus memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan di situ tugasnya sebenarnya selesai gitu loh. Maksudnya salah satu tugas yang bisa dijalankan. Nah, tapi dari dia sudah langsung menyimpulkan dengan kondisi kita ini dikasih apa pikiran, dikasih otak sama Tuhan katanya. Terus jadinya kita harus bisa memilah-milih. Jadi memang kita akhirnya memutuskan untuk nggak memberikan perpuluhan. Nah, di situ lah aku jadi berdebat dan di situ aku memang sedikit memberikan kesaksian. Apa namanya, Le, tahu nggak Le, bagaimana eh, Bapak Yahweh itu melindungi keluarga kami, aku bilang gitu. Terus dengan apa namanya aku merasa keluarga kami itu seperti ada selubung yang melindungi. Terus aku ceritain lah tentang apa namanya anak kedua kami si Ahava waktu itu lahir dengan kondisi langsung harus masuk ICU dan benar-benar kacau lah gitu kondisinya pada saat itu. Dan kita bisa melalui itu semua dan bagaimana Bapak Yahweh mau memberkati kita gitu loh. Nah, dari situ jadinya memang ada sedikit eh, apa pertentangan sih Pak waktu itu memang. Dan memang aku akhirnya ngomongnya karena memang lo harus ngikutin Torah, aku bilang gitu. Torah itu ya memang memang tata tertib, memang lo harus jalankan. Kalau memang Bapak Yahweh bilang lo kasih, ya lo harus kasih gitu loh. Nah, itu sih Pak. Jadi memang secara pada saat itu kondisinya aku nggak ada menyebutkan secara nominal. Cuman di sini aku memang memaksa dia untuk, lo coba pikir pola pikir lo balikin lagi deh untuk coba pelajarin lagi. Terus belajar lagi lah sama bapakmu. Siapa tahu bapakmu masih mau ini. Ternyata bapaknya pun juga mengajarkan untuk nggak mengembalikan perpuluhan. Ya udahlah jadinya agak sedikit kacau dan akhirnya kita putuskan untuk oh ya udah kau punya pemikiran seperti itu, pemikiran saya seperti ini. Kita agree to not to disagree lah ya gitu kondisinya. Gitu sih Pak. Apa namanya memang secara secara spiritnya mungkin beda dengan kita gitu.
Nah, apa namanya, apakah itu dengan kondisi seperti itu masih layak Pak untuk kita bicarakan atau kita kabarkan? Walaupun pada saat itu aku merasa ya mungkin aku kalah ya, karena dia dengan berbagai macam alibi dan pemikirannya gitu kan, nggak bisa. Pendeta ini dia penjadi kita yang harus benar-benar ini, mending kita ke orang yang ini apa. Sudahlah kalau gitu Pak. Pada akhirnya aku bilang, oh ya udah kalau gitu aku nyerah deh. Gitu kondisinya. Gitu sih Pak Yosef Roy. Terima kasih Pak Yosef Roy. Iya, terima kasih Brother Desmond. Ya, orang-orang yang seperti itu sulit untuk Bapak Yahweh bekerja lebih dalam lagi. Karena keterikatannya dia, karena konsepnya yang salah, ya sulit. Sangat-sangat sulit sekali. Karena dia sudah memblok dirinya untuk berkat Bapak Yahweh itu jelas-jelas ditolak di dalam kehidupannya dia. Ya, ya tinggalkan saja. Ya, melalui konsepnya dia seperti itu, karena dia sudah bersikeras seperti itu ya tidak bisa diubah. Tetapi ya konsekuensi yang harus dia hadapi, ya, yaitu blessing daripada Bapak Yahweh pasti tidak akan mengalir secara mudah dalam kehidupannya. Ingat, blessing, kalau kita ngomong blessing itu bukan soal uang saja, ya. Keselamatan itu blessing juga. Jadi dalam hal ini dia menutup pintu yang Bapak Yahweh telah sebetulnya berikan ya dengan adanya Brother Desmond ada di sana ya, itu sebetulnya suatu kesempatan. Akan tetapi ya nggak bisa dikatakan apa-apa ya. Itulah kembali lagi menjadi pilihan daripada manusia, free will. Begitu ya. Bagi kita yang sudah memahami akan Dafar Elohim, ya kita kan rindu supaya kita menerima mahkota kemuliaan, mahkota rewards yang Bapak Yahweh telah sediakan. Dan itu kita harus paham loh. Apa yang bakal kita terima nanti di Syamayim itu kekal. Ya, kekal. Nggak cuman 2 juta tahun, 3 juta tahun, tidak. Kekal untuk selama-lamanya. Ya, karena itu Rabi Saul mengatakan apa yang kita alami di bumi ini itu tidak sebanding. Sudah bisa lihat, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Bapak Yahweh akan berikan. Tidak sebanding. Nah, kalau yang tidak sebanding ini saja kita hitung-hitungan, ya, kita nggak mau taat dengan Dafar Elohim. Kira-kira dikasih nggak? Ya tidak bisa. Ya kan, ya seperti tadi saya katakan ya gundul gitu. Ya, ingat loh, ini akan mengikutin untuk selama-lamanya. Apa yang kita lakukan di bumi ini akan terikat di Syamayim dan itu akan mengikutin sampai selama-lamanya. Ya, ya, ini satu masukan yang bisa membuka mata spirit, mata roh kita untuk supaya kita mengejar ya yang tadi saya sebutkan bimasid tadi ya. Jadi satu pengadilan Hamasiah yaitu untuk memberikan rewards di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya, Bu Geston. Terima Ya, kasih Pak Yosef Roy. terima kasih. Haleluya. Saya beralih ke Brother Adi, silakan. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, siap. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga buat Ibu Farida. Puji Bapak Yahweh, sangat memberkati sekali kesaksiannya, dan saya benar-benar sangat diberkati dan dikuatkan, luar biasa. Kesaksian yang luar biasa menyenangkan hati Bapak Yahweh dan memuliakan Bapak Yahweh. Terima kasih Ibu Farida buat berkat kesaksiannya. Pak Yosef Roy, pertanyaan saya tentang bimasid tadi ya. Ya, silakan. Jadi kita tahu dan ini kita alami dan memang kita saksikan juga, dan memang ini semua adalah pergumulan kita, di mana penyakit manusia sekarang itu di akhir-akhir ini kelihatan sekali, haus akan pujian, haus akan penghormatan, haus akan penghargaan orang lain, ya, kedagingan untuk dilihat
ataupun dipuji. Ya, kalau kita merujuk kepada kebenaran firman seperti yang Pak Yosep sampaikan tadi tentang hal berpuasa, tentang hal kita sedekah, ataupun tentang hal kita berdoa, itu sudah jelas semuanya. Bapak Yahweh itu ingin kita melakukan semua itu secara tersembunyi. Kita melakukan semua itu dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan. Ya, kita jangan bicara puasa, kita jangan bicara sedekah atau berdoa. Sekarang, ketika kita berbicara di live streaming seperti ini, motivasi kita kalau ada sesuatu yang salah, itu akan tercium. Dan kita akan merasakan, kita bisa merasakan. Jadi benar-benar yang namanya kedagingan itu di hari-hari ini diuji, dan itu memang menentukan ke depan kita akan semakin dekat atau semakin jauh dengan Bapak Yahweh. Karena di hari-hari ini juga Pak Yosef Roy, Bapak Yahweh memperhatikan saya dan mengingatkan saya untuk concern, di mana di hari-hari ini juga saya berusaha untuk diproses seperti itu, terutama untuk hal kedagingan ini. Karena ini penting sekali. Kita bisa ngomong yang luar biasa di sini, kita bisa kesaksian luar biasa di sini, bahkan kita bisa pujian penyembahan di sini luar biasa. Tapi yang menentukan kehidupan kita sebenarnya itu adalah ketika kita di hadapan Bapa Yahweh, di dalam keseharian kita. Itu. Jadi memang untuk menguasai diri dan mengendalikan diri, kata Rasul Paulus itu memperhambakan tubuh kita. Supaya ketika kita menyampaikan daftar Elohim, kita tidak ditolak. Jadi Pak Yosef Roy mungkin bisa kasih kekuatan lagi ke kita, cara kita untuk bisa keep on fire. Daging itu, roh itu memang kuat, tapi daging itu lemah, Pak Yosef Roy. Dan di hari-hari ini, kita memang butuh yang namanya speak in tongue, butuh yang namanya perjamuan itu supaya kita bisa keep on fire, spirit kita bisa tetap berada di jalur Bapak Yahweh. Tapi bagaimanapun juga, daging itu, Pak Yosef Roy, tetap harus kita kendalikan, karena itu penting sekali menyangkut hubungan kita kepada Bapak Yahweh dan menyangkut perkenanan Bapak Yahweh untuk hari-hari kedepannya. Seperti itu Pak Yosef Roy, terima kasih. Ya, oke. Saya akan berikan, terima kasih Bu Hadi. Jadi saya akan berikan pandangan seperti ini. Saudara tahu yang namanya pacuan, bukan pacuan kuda ya, tapi dalam bentuk anjing. Ya, anjing diadu dengan kecepatan untuk berlari. Pernah tahu ya? Ya kayak pacuan kuda begitulah. Itu di daerah yang bersalju kayaknya Pak Roy. Ada banyak sebetulnya, ada banyak ya. Dan kalau saudara mempunyai 2 ekor anjing, anjing A dan anjing B, ya, dan saudara masukkan di dalam perlombaan, saudara kepingin anjing A saudara menang, dan saudara ingin anjing B saudara kalah, apa yang saudara lakukan? Yang jelas, yang saudara lakukan adalah anjing B tidak usah makan. Saat anjing B tidak dikasih makan, maka dia akan lemah. Tapi anjing A dikasih makan, maka dia akan kuat dan menjadi pemenang. Bisa lihat, di dalam kehidupan kita ada 2 sisi. Kita tidak bisa sangkali, seperti yang kita bahas tadi. Ada sisi daging dan ada sisi roh. Karena kita sudah manusia Elohim, tapi kita belum totally mati. Ya kalau mati ya sudah selesai cerita, masuk Syamayim, ya kan? Jadi selama hidup kita mengarungi hidup nanti sampai rapture. 2 hal ini ya pasti ada. Namanya daging ya kita masih hidup di dalam tubuh jasmaniah yang perlu hal-hal yang membutuhkan daging. Ya, jasmaniah di dalam
operasionalnya. Akan tetapi sifat kedagingan ini tidak boleh mendominasi. Karena itu kedagingan kita jangan dikasih makan. Bisa lihat, kalau dikasih makan, ya dagingnya kuat, rohnya lemah. Ya kan? Yesus akan mengatakan, ya kan? Roh itu penurut, ya toh? Nah, karena itu bikin supaya dagingnya lemah. Jadi roh yang kita harus kasih makan, ya, supaya kuat, supaya jadi pemenang. Tapi untuk daging jangan dikasih makan. Ya, seringkali dikasih makan melalui apa? Melalui pergaulan. Ya kan? Nah, pergaulan yang nggak benar, ya, duduk terus di situ, ya akhirnya terkontaminasi, transfer spirit, dagingnya dikuatkan. Ya, jadi dalam hal ini saudara perhatikan mengenai dua hal ini, bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan spirit, keinginan roh. Ya kan? Nah, ini juga masuk di dalam apa? Di dalam hal kepujian. Ya, manusia itu memang diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Senang dipuji, senang. Ya kan? Kan kita sudah tahu. Ya kan? Wah, luar biasa hari ini ya. Ceria, cantik sekali, ganteng sekali, ya senang saudara. Atau ada yang bilang, waduh hari ini kok kamu kelihatannya kayak bangun tidur belum mandi, ya kan susah gitu kan. Ya kan nggak enak, nggak nyaman seperti itu. Ya jadi dari sini kita mau terima apa? Manusia itu mau menerima pujian. Nah, tetapi masalahnya di dalam hal pujian ini kita tahu siapa yang berhak untuk menerima pujian. Ya, kita harus hati-hati jangan sampai ini menjadi jerat, ya, dipuji, sombong, hilang lupa daratan begitu ya. Jadi kalau lupa daratan berarti berjalannya di atas awan, ya. Jadi akhirnya jatuh di dalam kepujian. Dafar Elohim mengatakan siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Ya, jadi hati-hati. Kemudian juga dengan yang namanya cara kita ya di dalam melakukan, ya jangan cari puji, jangan sampai ada motivasi. Ya, motivasi ini yang ditentukan sebagai penentu. Bisa saja di luar kelihatannya rendah hati, tetapi di dalam pikirannya, oh lu belum tahu siapa gua gitu misalnya. Ya, kamu belum tahu siapa aku. Itu juga bentuk daripada kesombongan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai reward saudara hilang. Saya kasih satu ayat ya, mumpung kita bicara soal ini, saya kasih ayat yaitu di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, 13, sampai yang ke-15. Silakan Brother Adi bisa bantu untuk baca. Bisa, Pak. 1 Korintus 3 ayat Yang 12 sampai 15. Oke. 1 Korintus 3 ayat 12. Dan jika di atas fondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami. 13. Tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata, karena hari itu akan membuatnya jelas, sebab ia akan disingkapkan oleh api, dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing, apapun macamnya itu. Ayat 14. Jika pekerjaan seseorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Ayat 15. Jika pekerjaan seseorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Sedemikian rupa. Namun seperti melewati api. Amin. Ya, saudara paham ayat itu? Apa yang saudara kerjakan untuk Bapak Yahweh, itu motivasinya itu banyak. Dari sisi manusia. Ya, dan itu nanti akan diuji.
Ya, ada banyak, saya nggak bisa sebutin. Ada motivasi yang betul-betul sungguh-sungguh, tulus, tanpa pamrih. Ada juga yang orang kepingin menerima pujian, kepingin dia disenangkan hatinya. Ya, ada banyak motivasi, tapi nanti akan terbukti. Motivasi yang mempunyai nilai yang tidak bisa dihancurkan oleh api, itu yang akan bertahan. Karena itu akan mendapat upah. Sudah bisa lihat di atas dijelaskan bahwa motivasi-motivasi itu seumpama seperti apa? Ya, seperti emas, perak, permata. Ya, kalau dibakar ya tambah murni, saudara. Nggak akan mengefek apa-apa. Tapi juga ada dikasih motivasi yang lain berupa kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, kalau kayu, rumput kering, atau jerami lewat api, apa yang terjadi? Habis. Nerimanya apa? Abu. Kita bisa lihat, ya. Jadi jangan sampai nanti masuk Shemayim bawa berkantong-kantong abu. Buat apa? Ya kan? Kan mengerikan sekali, itu harus dibawa kekal selama-lamanya. Ya kan? Dan di Shemayim tidak ada tong sampah. Wah, repot, saudara. Harus dipikul terus, kan susah. Ya kan? Hilang kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Abu. Ya. Tapi yang satunya, kemuliaannya apa? Emas, perak, permata. Jadi bisa lihat berkilau-kilauan. Ya. Inilah yang membedakan. Tetapi orangnya masih bisa masuk dalam selamat. Dikatakan kan di situ. Tapi seperti melewati api. Ya, ayat ke-13 dikatakan, karena hari Tuhan, hari Elohim akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Bisa lihat? Ya, jadi saudara coba mulai melangkah, bertindak, ya, melakukan sesuatu untuk Bapak Yahweh, menyenangkan hati Bapak Yahweh, motivasinya harus dijaga. Ya, motivasi itu yang paling penting, ya, karena kita harus tahu kita ini hanya hamba. Ya, ingat ya, kapasitas hamba ini saudara jangan berkata, loh, bukankah kita saudara? Ya, kita dianggap sebagai apa itu namanya, sebagai rekan kerja. Oh, tunggu dulu, kita harus lihat dulu di dalam motivasi melayani Bapak Yahweh, kita ini sebagai hamba tidak layak kita menerima pujian. Iya kan? Ini sangat-sangat jelas sekali. Ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Puji Bapak Yahweh, terima kasih Pak Roy. Haleluya, terima kasih Bro Adi. Ya. Saya ke Pak John, silakan Pak John. Terima kasih Pak Roy. Ya, Shalom haleluya. teman-teman. Memang gini ya Pak, memang kalau jadi seperti ini yang saya dapat suatu pelajaran ya tentang pujian. Memang kalau kita kurang memberikan pujian pada Bapak Yahweh, cenderung pujian itu ya untuk diri kita. Artinya jadi kita seolah-olah yang mau kita puji. Nah, tapi kalau kita memberikan banyak pujian, ucapan syukur kepada Bapak Yahweh itu, ya pujian untuk diri kita itu ya menjadi berkurang gitu loh. Betul nggak itu prinsip itu? Coba. Ya itu dalam hal apa ya relationship dengan Bapak Yahweh gitu, maksudnya waktu kita memuji menyembah Dia, ada kecenderungan seperti itu nggak Pak? Kecenderungannya kalau kita kurang memberikan pujian kepada Bapak Yahweh baik dalam hal apapun itu, maka cenderungan pujian kita itu kan nggak keluar dari diri kita. Berarti pujian itu jadi untuk diri kita juga, jadi untuk diri kita. Bisa nggak diterima itu seperti itu, prinsip seperti itu?
Sekarang masalahnya kenapa kok kurang pujian kepada Bapak Yahweh? Ya, berarti dia tidak menyadari bahwa orang itu betul-betul bergantung dan bersyukur kepada Bapak Yahweh. Iya Ya kan? itu. Nah, kalau dia tidak bersyukur pada Bapak Yahweh, maka orientasinya ya dia dengan kekuatannya dia sendiri. Ya artinya dia yang dipuji, dia memuji diri jadinya kebanyakan. Artinya ya bisa dalam berbagai, misalnya seperti tadi ada eh, mengenai persepuluhan itu kayak gitu, atau ada hal-hal misalnya prestasi atau apa seperti itu ya. Itu Pak. Ya, berarti dia tidak menyadari bahwa Bapak Yahweh turut bekerja di dalam kehidupannya untuk membawa dia untuk lebih meningkat. Dan dia memikirkan bahwa peningkatan hidupnya itu karena usaha dirinya sendiri. Itu saya bilang bahaya sekali. Karena dia masuk di dalam jerat kesombongan. Tapi itu juga ada ininya Pak, ada juga levelnya ya, level-levelnya. Jadi mungkin ada juga yang halus, tapi ada juga yang kasar ya pujian seperti untuk pujian terhadap diri sendiri ya, bisa melalui orang juga yang kadang-kadang gini, wah kamu hebat sekali ya, bisa begini-begini gitu. Nah, ya, jadi kalau seperti yang dilakukan Petrus setelah dia eh, melakukan mujizat ya, menyembuhkan orang buta atau yang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, lihatlah, jangan kamu menganggap seolah-olah aku yang melakukan itu, kata Petrus kan. Dia dengan tegas membuat suatu apa ya, blocking supaya pujian itu jangan terhadap dirinya. Itu luar biasa ya. Padahal itu suatu perbuatan yang luar biasa. Tapi dia bisa mampu menangkis. Sebenarnya itu bisa juga jadi apa ya? Apa namanya itu? Jadi serangan, bukan serangan ya? Apa ya saya bilang ya? Kita mesti lihat dari sisi seperti ini, mengenai pujian ya. Maksudnya bumerang kali Pak Joni, Pak John, bumerang bukan? Apa? Ya, bukan bumerang tapi jadi seperti apa ya? Jebakan gitu. Ya, jadi ada suatu ayat tapi saya lupa itu. Jadi saya sebagai hamba yang tidak berguna itu apa itu Pak bunyinya itu. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan, tapi dibilang aku hamba yang tidak berguna, apa itu ya? Artinya pujian itu memang kepada Elohim semuanya, enggak. Dia itu sama seperti menganggap hamba yang tidak berguna gitu loh. Dia mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Iya, gini, kita harus lihat ya. Ada orang-orang yang memang dituntun oleh Bapak Yahweh sehingga di dalam pekerjaan itu dia memberikan prestasi lebih dari yang lain. Contohnya seperti Yosef. Bapak Yahweh nuntun dengan luar biasa sehingga levelnya naik. Ya, dulunya supervisor, sekarang jadi manager. Setelah jadi manager, dia jadi kepala bagian. Setelah dari kepala bagian, kemudian kepala atau regional manager. Kemudian naik terus, misalnya seperti itu. Orang luar sana masih akan memberikan pujian. Nah, saat mereka memberikan pujian, itulah kita harus jaga hati. Karena kita tahu, yang mempromosikan itu adalah Bapak Yahweh, yang memberikan kelengkapan. Ya, jadi kita harus juga bisa meresponi dengan tepat. Itu yang penting. Diresponi. Wah, kamu hebat ya. Kita harus ngomong. Ini semua atas anugerah Bapak Yahweh yang menolong. Begitu ya. Jadi semua dikembalikan kepada Bapak Yahweh. Ya, jadi dengan posisi memberikan reply atau menanggapi dengan tepat, maka kita tetap di dalam posisi yang aman. Tidak mencuri kemuliaan daripada Bapak Yahweh.
Beda dengan yang dilakukan oleh Saul, Rabi Saul, ya, dan oleh Barnabas. Saat itu ada orang yang lumpuh kemudian disembuhkan di dalam nama Yeshua. Saat mereka menginjil itu ada di daerah orang-orang Romawi, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka diangkat sebagai dewa Zeus. Pernah dengar ceritanya? Mereka disembah. Wow, ini dewa Zeus ada di tengah-tengah kita gara-gara dia bikin mujizat. Ya kan? Nah, disitulah Rabi Saul dengan tegas. Sorry Pak, itu bukannya kejadian setelah dia dipagut ular itu? Loh, dipagut ular itu nanti setelah dia ditawan. Oh, Di dalam masa penawanan dia dipagut ular. Tapi ini belum, ini masih menginjil dengan Barnabas. Disitulah dia dengan tegas mengatakan, aku ini manusia biasa. Jangan aku didewakan. Tidak boleh. Ya, satu peristiwa di mana kitab Wahyu berkata bahwa Yohanan itu dengan dahsyat diperlihatkan ya oleh tour guide-nya. Tour guide-nya itu malaikat. Sehingga diperlihatkan tentang Syamaye macam-macam masa depan, dan akhirnya Yohanan menyembah malaikat itu. Masih ingat peristiwa itu? Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Jangan sembah aku. Sembah Elohim. Salah kamu kalau aku menyembah aku. Aku ini hanya tour guide. Itulah maksudnya. Jangan sembah aku. Sembah Elohim. Sembah Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat di sini. Ya. Jadi sama-sama di dalam segala hal, segala pujian, kehormatan untuk Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, sikap kita itu harus juga ada di dalam Lukas pasal yang ke-17. Itu sikap kita. Coba kita lihat ya. Lukas ke-17 ya. Ini sikap kita. Yaitu ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ada yang bisa bantu saya untuk baca? Lukas 17 ayat 7 sampai 10. bentar, Pak. Lukas Saya, 17. Pak. Ya, silakan Sister Julinde. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Dan siapakah dari antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang sedang membajak atau menggembala, yang pada waktu datang dari ladang, dia akan segera berkata kepadanya, "Kemarilah, duduk makanlah." Sebaliknya, tidakkah dia akan berkata kepadanya, "Persiapkanlah sesuatu yang akan aku makan, dan dengan menyiapkan dirimu, layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." 9. Haruskah dia berterima kasih kepada hamba itu karena dia telah melakukan hal yang diperintahkan kepadanya? Aku rasa tidak. 10. Demikian juga kamu, bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, karena kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Haleluya. Saudara bisa Ini lihat? ayat yang tadi saya bilang, Pak. Jaga sikap hatimu di hadapan Bapa Yahweh. Ya. Jadi kita aman dari segala jerat pujian. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Banyak orang berterima kasih karena pengajaran di pelayanan Menorah. Saya bilang segala puji untuk Bapa Yahweh. Haleluya Yahweh. Ya. Nah kalau saya nggak dikasih oleh Roh Yahweh Elohim, ya saya nggak dapat apa-apa, saudara. Saya nggak bisa bagi apa-apa. Apa yang Bapak Yahweh berikan, ya saya bagikan. Ya kalau tidak dibagikan, nanti saya dituntut. Kenapa kamu dikasih tidak dibagikan? Iya kan? Ya, saya nurut. Tetapi posisi hati saya seperti apa yang dikatakan di Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ya. Masa nanti Bapak di surga ngomong, "Terima kasih Pak Yosef Roy," itu enggak mungkin kan? Ya saya tidak mau itu. Saya bisa lihat, saya ini hamba. Saya ini hanya mentaati apa yang Bapak Yahweh instruksikan. Udah itu aja. Ya.
Diinstruksikan yang lain ya dilakukan. Gitu ya. Karena pusat kepujian saya ada di Bapak Yahweh begitu. Saya sangat menyadari ya tanpa Ruah Yahweh Elohim ya tidak mungkin dituntun model seperti ini. Saya sangat menyadari hal itu. Ya, ini semua atas karya Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi sikap hati saudara kalau tambahi pengertian, pengenalan, anugerah yang luar biasa, kita harus tetap posisinya seperti yang di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Aman. Ya. Orang mau ngata-ngatain, mau ngapain, mau apa, saya ini hanya nurut apa yang diperintahkan sama Bapak Yahweh yang ada di Syamayim. Selesai. Ya, nanti urusan upah itu urusan lain lagi. Ya, kamu nanti dikasih tahu di Daftar Elohim dikatakan berbahagialah hamba yang setia dan bijaksana, yang bijaksana dan setia. Kamu akan dipercayakan. Selesai. Ya. Jadi saya tidak lebih besar dari saudara, begitu loh. Saya hanya membantu, menolong, begitu saja, untuk memberikan pengertian Daftar Elohim, supaya saudara terbangun hubungan saudara dengan Bapak Yahweh, supaya rumah rohani saudara, rumah pengertian rohani saudara tertata dengan baik tanpa diracuni dari pengajaran-pengajaran di luar. Tertata dengan baik dan bagus, dan semuanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Saudara yang menikmati reward saudara masing-masing, bagian saya nanti Bapak Yahweh yang sudah menentukan. Sudah begitu aja. Ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, haleluya. Berarti lebih baik kita supaya kita reward kita tidak dipangkas ya ketika di bumi ini. Jadi kita mengambil sikap seperti Lukas 17 ayat 10 tadi. Ya. Begitu, Pak. Ya. Karena kita harus memikirkan bahwa kita jangan sampai reward kita habis di sana, begitu. Kan rugi besar, seperti yang dikatakan tadi, ya. Oke, haleluya. Ada yang lagi yang saya bahas lagi tentang doktrin tentang zaman 666 gitu, Pak. Ya. Kalau di ayunan kan mereka merasa kalau kita itu kan rapture setelah mengalami masa 666. Kan mereka menganggap 7 tahun ya kan. 7, tapi mereka bilang 2 kali 3,5 tahun mereka bilang. Nah, memang saya berpikir kalau sesembahannya adalah ayunan, memang dia nggak sanggup membawa ke Samayim. Yang ada menjerumuskan gitu, Pak. Nggak mungkin dia bisa membawa ke Samayim. Dia nggak sanggup, saya pikir gitu. Yang ada dia menjerumuskan. Betul nggak itu, Pak? Ya, itu karena dari sisi kita yang tahu kebenaran. Tapi buat mereka percaya. Begitu. Ya itu. Kepercayaan mereka salah. Gitu. Karena tidak ada dasar Daftar Elohimnya. Ya. Selama tidak ada dasar Daftar Elohim, kalau mereka mempercayai sesuatu, itu berarti mempercayai pikiran manusia. Ya, jadi buat kita tahu kebenaran, karena itu kita lihat dari sisi yang terbalik, begitu. Ya, tapi sebetulnya mereka mereka percaya ya untuk bisa rapture, tetapi ujung-ujungnya juga nggak rapture, begitu. Mungkin bukan hanya nggak sanggup, tapi memang mereka spirit itu memang menipu ya, membodohin ya sebenarnya ya. Jelas. Bisa dibilang begitu. Ya, Daftar Elohim sudah mengatakan ya bahwa Satan itu adalah bapaknya penipu. Nah, itu dia. Ya. Bapak pendusta. Bapak segala dusta. Ya sudah. Nah, sekarang masalahnya mau kemakan dusta atau tidak. Itu problemnya kan di situ. Ya, kan? Kalau tidak mau kemakan dusta ya kita cari kebenaran yang benar. Makanya memang kalau masih termasuk juga Pak yang sudah menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, tapi mereka masih gado-gado ya, bisa juga kena di situ Pak. Sama, saya sudah jelaskan tadi, panjang lebar dari pengajaran hari ini dan kemarin.
Ya, Ya, karena banyak juga saya lihat orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh, mereka tuh masih merayakan apa? Pagan, ya Natalan gitu. Saya ya. heran juga. Padahal mereka itu boleh dibilang sudah lama ya, sudah puluhan tahun menerima nama Bapa Yahweh. Bukan Tapi kok jaminan, masih, bukan jaminan. iya Ya, betul. bukan jaminan. Yeshua mengatakan siapa yang terdahulu akan terkemudian, siapa yang terkemudian akan terdahulu. Ya, betul. Ya, jadi bukan jaminan. Waktu bukan jaminan. Ya, jadi ketaatan itu adalah jaminan. Ya, kita harus melihat di dalam posisi yang benar. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, Makasih. terima kasih Pak John. Saya ke Brother Renaldi, silakan. Ya, oke. Ini tadi kan saya sudah bertanya ya, untuk yang belum itu saya sudah bertanya. Nah, sekarang saya mau kesaksian nih. Nah, kesaksian saya itu sekitar 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, itu saya pernah nih gini. Waktu itu kan kejadiannya saya cuci piring nih. Nah, cuci piring itu saya doa nih sama Bapak Yahweh. Bapak, apakah ajarannya Pak Roy, ajarannya yang di KPI Jakarta itu saya mau ajarkan ke orang tua saya, boleh? Karena hubungan saya dengan orang tua ini kan tidak membaik nih ceritanya, ya kan? Sebelumnya tidak membaik. Makanya saya memaksakan diri saya doa ke Bapak Yahweh, apakah doa tentang nama Bapak Yahweh yang dikenal sama oleh mama saya itu kan ayunan gitu kan ceritanya. Saya mau cerita tentang Bapak Yahweh gitu loh, ajarannya yang sesuai akar Ibrani gitu. Nah, saya doa ke Bapak Yahweh karena ini niatannya memang untuk menyebarkan gitu ya, dan bukan niatan untuk mencobai gini. Aku doa gini, Bapak tolong, apakah Bapak Yahweh setuju dengan saya menyebarkan nama Bapak Yahweh ini gitu, karena dikenal oleh mamaku itu ayunan gitu kan, namanya juga ayunan yang dari Arab gitu kan. Jadi aku doa Bapak, apakah aku bisa menyebarkan ini ke orang tua saya, karena kan papa saya sudah meninggal, kan ke mama saya, bisa nggak diajarin, kalau bapak setuju, tapi tolong kasih aku apa ya namanya, clue. Nah, yang jelas dari saya aja supaya aku ini bisa tambah percaya lagi gitu loh. Jadi aku minta clue, yaitu kasih aku satu klien aja gitu. Kan saya bisnis. Jadi satu klien yang menurutku agak susah dijangkau gitu ya. Karena saya itu kan kalangan atas tuh ceritanya. Saya kalangan atas. Nah, makanya itu saya bilang kasih satu aja karena memang jarang-jarang banget gitu dan hampir nggak ada gitu kan yang klien yang ambil dari jasa saya gitu. Nah, saya bilang, Bapak Yawi, tolong kasih aku satu aja klien, karena Bapak juga mau bantu saya juga kan. Nah, itu saya anggap sebagai clue, karena saya juga bukan niatnya untuk mencobai juga gitu kan, karena untuk kasih clue gitu. Nah, setelah itu, kan saya doa itu sambil cuci piring nih ceritanya. Doanya merem mata sambil cuci piring. Setelah saya doa itu kan ada sekelibat gitu ya, sekelibat kayak flash kamera gitu ya, flash kamera. Nah, flash kamera itu di belakang saya itu kayak ada orang. Nah, tapi feelingku berkata kalau itu Musi gitu loh. Itu feeling saya. Itu berkata kayak ini Musi. Nah, cuman sekelibat aja gitu. Aku ngeliat kayak baju merah, bukan baju merah, kayak apa ya, kayak selendang itulah. Selendang itu merah, terus bajunya dipakai biru, terus apa. Aku cuman sekelibat aja dan itu nggak jelas juga. Cuman yang aku tahu yang dia pakai di kakinya itu kayak rajutan yang kayak orang zaman dulu gitu lah. Nah, aku musik tadi ini aku bingung. Ya udahlah, aku bodo amat lah. Tapi aku tahu itu
kayaknya musik gitu kan juga kurang tahu juga ya. Cuman filmku berkata kayak gitu. Setelah itu selang beberapa jam gitu ya, 5 jam atau 4 jam, itu ada orang langsung datang, langsung DP gitu kan. Udah, waduh, berarti memang aku harus itu, karena harus kan sesuai janjinya Bapak Yawi, sesuai janji saya ke Bapak Yawi kalau saya harus ajarkan itu ke orang tua saya. Tapi sampai sekarang masih belum nih, karena saya rasa saya belum siap. Tapi saya tahu, oh ini. Tapi itu membuat saya menjadi lebih percaya lagi ke Bapak Yawi dan tidak pernah tuh lupa akan Bapak Yawi. Makanya ada gitu loh. Maksudnya kayak menunjukkan kayak gitu loh. Jadi karena kan selama seumur hidup saya kan ayunan terus gitu kan, ya saya terpaku ayunan gitu kan, susah gitu kan kalau misalnya Bapak ya, makanya ditunjukkan ini loh, jadi semakin percaya gitu, dari hari semakin hari aku semakin rindu sama Dafar Elohim, aku semakin rindu dan nggak pernah ada habisnya gitu. Ketika Bapak Roy apa streaming gitu, aku selalu rindu, jujur aja gitu, karena aku pengen lebih dengar lagi kebenarannya kayak apa, seperti yang itu yang tak alamin sih, salah satu yang aku alamin yang nggak pernah terjadi gitu kan. Tapi untuk bukan menyebar, untuk cerita ke Bapak Yawi itu masih kok ke Bapak Yawi, ke orang tua saya, mama saya itu masih belum, karena saya masih agak kurang siap gitu ya, karena memang sekarang ini masih ada masalah gitu, bukan soal agama tapi soal lain gitu yang susah dijelaskan juga gitu. Tapi saya janji gitu untuk cerita itu, karena memang saya sudah janji ke Bapak Yawi. Nah, terus saya juga mau cerita ini lain lagi ya, yang soal dukun yang Pak Roy bilang itu nomor 1 di Indonesia. Jadi gini, kan saya tahu nih ini, dan mungkin orang lain tidak kepikiran ya, tapi saya tahu orang dukun itu saking banyaknya di Indonesia itu, sampai dukun itu jadikan bisnis gitu, bisnis. Contoh nih, jadi kayak gesek-gesekan tangan keluar asap, nah itu ada bahan kimianya, terus apa, digesek di kepala terus keluar asap, itu ada bahan kimianya. Jadi kan jadi orang kelihatan kayak, wah ini beneran dukun nih, sakti nih gitu. Sebenarnya itu akal-akalan aja gitu. Kayak penglaris, oh harus beli ini supaya uang akan datang ke kamu berlimpah-limpah. Nah itu tidak masuk di logika menurutku, karena kayak, ya kenapa kok nggak dukun menggunakan itu, kenapa harus dijual gitu kan, jadi kayak nggak masuk akal aja gitu. Makanya itu saya kan sarjana bagian TV. Nah yang dunia malam itu kan yang live malam itu ya, jam 12 sampai jam 4 ya kalau kayak salah dulu. Nah itu kan kenapa live malam itu apa ya, susah dapatnya, karena tidak ada kayak tanda-tanda kayak diganggu, itu tidak ada. Nah, karena tidak menarik anginnya, dibuatlah tanda-tanda itu, jadi kayak suara-suara angin-angin apa itu dibuat-buat. Karena supaya mendatangkan penonton itu dan itu sudah diceritakan sama dosen saya. Dosen saya juga pernah kerja di dunia malam itu gitu. Karena susahnya itu dibuatlah suara-suara, dipukul-pukul, terus apa supaya menarik. Iya, halo. Makanya dibuatlah kayak begitu. Nah, kurang lebih aku mau ceritakan kayak gitu. Terus tapi hal satu yang memang nggak bisa dilupakan itu ya, itu perang sampit, perang antar suku Kalimantan dengan Madura, dan itu terkenal banget. Dan awalnya sih aku nggak percaya ya. Tapi pas diceritain pedang apa,
terbang-terbang sendiri, terus ada orang turun dari gunung ke bawah itu pakai awan, dan itu nggak masuk akal gitu kan. Tapi ketika aku diceritain tuh, saya telepon lah ke orang Dayak. Saya kan punya teman orang Dayak perempuan. Saya telepon nih, saya memastikan, ini betul dah apa soal perang Sampit itu, sampai itu, oh iya kalau itu memang benar, sampai sekeluarga itu ngungsi di gereja gitu kan, ngungsi saking takutnya dia gitu loh, ngungsi. Makanya itu hal yang nggak pernah diceritakan, tapi jadi rahasia umum gitu, nggak pernah diceritain, disebarin luar, karena ceritanya nggak serem, karena apa ya, pedang-pedang, bahkan kepalanya itu dibuat pajangan di suku Dayak pedalaman, itu jadi pajangan gitu, kepala dari orang Madura. Itu sensitif gitu, makanya itu rahasia umum gitu. Makanya aku rasa itu yang terkenal banget sih, itu aja sih. Iya. Iya, terima kasih untuk kesaksiannya. Jadi memang ada dibuat manipulasi seperti itu ya. Akan tetapi memang Indonesia sudah masuk top of the ranking ya di dalam hal klinik tadi ya, di dalam hal roh-roh jahat. Itu tidak bisa disangkali lagi. Ilmu-ilmu udah pada banyak semua di tiap daerah, di Banten, di Kalimantan, di mana saja ya, di Bali, di mana saja. Jadi itu sudah sangat terkenal. Ya memang untuk ada yang manipulasi seperti itu ya memang untuk mencari pelanggan lebih banyak lagi. Ya, terima kasih untuk Brother Renaldi. Saya yakin pernyataan yang Brother terima dari Yahweh Elohim memberikan peneguhan supaya jangan ragu-ragu ya untuk memberitakan nama Yahweh buat orang tua ya. Jadi minta pimpinan Yahweh Elohim sehingga bisa disampaikan, dan siapa tahu Bapak Yahweh bekerja, mereka juga masuk dalam rencana keselamatan dalam rapture. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak John, angkat tangan. Ya, makasih Pak Roy. Ya, memang betul ya Pak. Memang Indonesia ini dukunnya itu paling wahid lah, paling ini nomor satu lah. Karena memang pernah saya dengar dulu, udah beberapa tahun lalu ya. Jadi kontes apa ya? Kontes perdukunan ya di Jadi tuan rumah itu ada di Indonesia. Jadi dari berbagai negara di dunia. Jadi mereka itu diadu dukun sakti. Ini dukun-dukun Pak level Yosep Roy. Sorry Pak John, sebentar ya. Tadi mau kasih tahu Pak April dia tadi angkat tangan kayaknya ya. Udah dari tadi ya. Oh ya, Diskusi. sorry. Boleh. Sorry ya. Ya, oke, saya nggak lihat, sebabnya tandanya nggak muncul. Oke, silakan Pak April. Oh ya, makasih. Yang pertama itu, kalau dukun-dukun itu yang itu nyata itu. Saya saja diancam kalau bilang kalau kamu mau kena halus bisa. Ya itu aja. Yang saya mau minta ini kepada Pak Roy, kan Pak Roy ini kan internet bisa hilang Pak. Bisakah tidak ini lagu-lagu yang Sis Angel bikin apa itu mungkin dimasukkan di download, karena terus terang ini menjadi media untuk menguatkan kita Pak. Kadang-kala kita ini yang percaya Bapak Yahweh itu merasa sendiri, tapi ada Bapak Yahweh menemani, dan ini medianya ini. Ya, lagu-lagu, kemudian saya lihat ada teksnya untuk perjamuan Yesua itu bagus. Mungkin bisa juga kata-katanya Pak Roy dalam setiap perjamuan itu, khusus untuk perjamuan tok saja itu dimasukkan ke YouTube supaya kita pakai itu Pak. Terima kasih, cuma itu. Ya, oke. Terima kasih Pak April ya. Terima kasih. Ya, jadi untuk akan sangat efektif sekali kalau saudara bisa mendownload. Kapan hari saya tanya sama Bro Adi untuk program apa yang bisa mendownload dari video-video YouTube. Dan Bro Adi saat itu memberikan kepada saya, akan tetapi saat saya coba, ternyata program itu tidak bisa dilakukan di US. Karena di US
Di Amerika ini ada kode-kode yang strict. Jadi program itu tidak bisa dipakai. Tapi kelihatannya program itu bisa dipakai di Indonesia. Mungkin Pak April bisa tanya sama Bro Adi program apa itu ya untuk bisa mendownload ke dalam cellphone atau laptopnya Pak April. Iya, terima kasih. Jadi supaya bisa dipakai dengan luar biasa. Terima kasih Pak April ya. Untuk doa, ya, saudara bisa doa perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua. Saudara bisa mengikuti lewat streaming tiap minggunya atau nanti saya bisa posting ya secara singkat jadi saudara bisa membacanya. Ya, terima kasih. Pak Budiman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Shalom Pak, ya Ya. saya mau sedikit bersaksi karena mengingat di awal Januari ini saya begitu banyak pertolongan dari Bapak Yahweh Pak dengan apa namanya speak in tongue dan semua pertolongan Bapak Yahweh di awal Januari ini atas penjualan rusun atau apartemen saya tuh dapat terlaksana. Begitu banyak rintangan-rintangan yang saya hadapi, begitu saya dapat calon pembeli dari pihak Perumnasnya ini bilang bahwa unit Bapak nggak bisa dijual, saya langsung down sampai 3 hari Seninnya kemudian saya datang lagi kembali temui orang Perumnas, saya speaking tongue sampai dari pagi berbicara sampai ketemu bicara. Puji Bapak Yahweh, terbuka jalan untuk supaya unit saya bisa terjual. Dan langsung dibilang, Bapak kalau mau serius mau jual hari Jumat ini harus transaksi ke notaris. Saya bilang, waduh, ini PR lagi buat saya. Saya speaking tongue lagi bilang sama ke pihak pembelinya, Pak, kalau emang Bapak mau beli, dibilang katanya hari Jumat harus notaris. Siap Pak. Terus tapi saya ketemu dulu sama pihak Perumnas. 2 hari kemudian saya ketemu sama pihak Perumnas, langsung dibayar DP dan pelunasan hari Jumat. Puji Bapak Yahweh, semua pertolongan yang kelihatannya di depan mata di dalam pikiran saya ini buntu. Saya udah stres nih, nggak jadi, repot. Saya udah keempat kali ini Pak, hampir batal dengan serangan-serangan si setan yang luar biasa terhadap saya. Akhirnya semuanya Bapak ya buka jalan dengan dahsyat. Saya teringat dengan kesaksian Ibu Farida. Waduh, saya juga mengalami kedahsyatan speaking tongue ini benar-benar nyata. Saya rasakan, bukannya omongan-omongan kosong lagi yang saya dengar dari orang, tapi saya sendiri merasakan itu Pak. Itu yang luar biasa. Saya persingkat kesaksian ini. Puji Bapak Yahweh, haleluya, amin. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih Pak Budiman untuk kesaksian luar biasa. Menguatkan kita semua, pentingnya kita diaktifkan untuk mengaktifkan speak in tongue. Ya, luar biasa. Pak Jokeli, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau tidak, kita akan akhiri. Ya Pak, tadi mengenai masalah Indonesia termasuk negara, ya termasuk yang sangat percaya dengan klinik ya, perdukunan gitu. Memang yang saya bilang tuh, ada dibikin kontestasi dukun-dukun sedunia, ternyata pemenangnya Indonesia waktu itu. Jadi ada yang pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun bertapa di Gunung Himalaya, bisa hidup tanpa makan, katanya sih, nggak tahu lah kita ya. Ya. Tapi memang Indonesia, makanya dibilang Indonesia itu saya percaya itu. Cuman yang menjadi permasalahan ya, seringkali kita lupa bahwa ya semua yang ada di alam nyata ini kan dikendalikan oleh alam yang tidak kelihatan ya, alam roh sebenarnya ya. Karena sama seperti yang dibilang oleh Rabi Saul ya, bahwa bumi ini dikendalikan oleh yang tidak kelihatan, Bapak Yahweh kan. Jadi artinya alam supranatural itu sebenarnya lebih cerdas. Tapi kita sering dibuat atau dikondisikan. Daftar Ilumi kan bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging,
Cuman kadang-kadang kita di apa ya, diseret atau dibawa ke seolah-olah pertarungan itu lebih kepada perang apa ya, urat saraf atau perang secara daging juga. Padahal sebenarnya pertarungan yang sesungguhnya adalah peperangan di alam roh sebenarnya. Tapi kita dibawa-bawa seolah-olah peperangan itu bukan di alam roh. Jadi kadang-kadang ada stigma ada satu stigmatisasi, distigmakan bahwa bahwa orang yang lebih banyak di alam gaib atau alam roh itu seolah-olah kurang cerdas atau kurang kurang berpendidikan. Ada seperti itu, stigma seperti itu, gitu Pak. Padahal kalau mau tahu sebenarnya yang lebih cerdas tuh ya alam roh supranatural. Dia tanpa batas ya, begitu Pak. Gimana menurut pandangan Bapak itu? Ya, jadi bagi saudara yang ada di Indonesia ya juga tidak menutup di daerah-daerah yang lain. Apalagi sekarang ini kita sudah mendekati masa 666. Dan kita sudah tahu dari Dafar Elohim, aktivitas roh-roh jahat ini semakin meningkat. Ya, aktivitas roh-roh jahat semakin meningkat. Saudara harus pagari hidup saudara. Saudara pagari properti saudara. Ya, saudara pagari dengan Dafar Elohim dan apa yang diminta oleh Dafar Elohim. Efesus pasal yang ke-6, makan tubuh Yeshua, minum darahnya. Saudara harus terus konstan. Mereka saja juga punya agenda. Saudara juga harus punya agenda dalam kehidupan saudara, yaitu terus masuk menjadi pemenang dan masuk dalam rapture. Ya, biarkan mereka. Memang kita tahu dari statistik, kita tahu bahwa Indonesia nomor 1, tetapi jangan khawatir. Yang menciptakan Syamayim dan bumi adalah Bapa Yahweh. Ya, jadi saudara tidak perlu khawatir. Selama kita ada di dalam Yeshua dan Yeshua di dalam kita, darah Yeshua menyatu di dalam manunggal, ya, menyatu dalam jiwa, roh, hati, pikiran, tubuh saudara, dan saudara mau dituntun oleh Ruah Yahweh Elohim, saya yakin apa yang dikatakan Yeshua itu pasti. Tidak ada kuasa yang sanggup menghalang-halangi hidup saudara. Ya, bahkan mereka akan takut lari. Bahkan yang dilihat oleh Yeshua, ya, aku melihat setan, ya, jatuh seperti kilatan-kilatan api, ya. Itu terjadi dengan luar biasa. Selama saudara tetap teguh di dalam Dafar Elohim yang benar, saudara akan terproteksi. Yeshua mengatakan, siapa saja yang ada di dalam genggaman tanganku tidak akan aku lepaskan, kecuali orang itu melepaskan diri sendiri. Ya, jadi tidak usah bingung. Memang Indonesia mempunyai peringkat nomor 1, ya. Jangan khawatir, jangan takut, ya. Bapak Yahweh, tapi jangan nantang, begitu loh. Ya, jangan nantang. Sudah jadi anak Bapak Yahweh, kemudian lagak saudara menantang roh-roh jahat, jangan. Itu urusan mereka. Ingat, selama burung di udara hanya terbang, ya itu biarkan saja. Tapi kalau mau hinggap di kepala saudara, baru saudara perang habis-habisan. Untuk ngusir, jangan sampai burung di udara itu bertelur, bersarang, ya, kasih kotoran di kepala saudara, ya. Ya, saya berikan yang terakhir Sister Yemima, dan setelah itu kita akan tutup. Semua pertanyaan saya akan alihkan ke minggu yang akan datang. Silakan Sister Yemima yang terakhir. Ya, shalom buat kita semuanya. Di sini saya mau bertanya begitu, Pak. Dimana kan minggu lalu itu memang saya nggak ibadah Sabat karena memang gembala saya ke Israel begitu. Jadi Sabtu dan Minggu kan memang pengajaran kita itu luar biasa ya Pak ya. Sampai saya itu benar-benar spirit saya itu benar-benar naik meningkat begitu. Nah, jadi di saat malam Senin Minggu malam tuh kan memang saya tidur itu udah kalau di Indonesia itu ya udah jam 12 bahkan sampai jam 1 begitu ya. Dan di situ saya sempatkan waktu karena memang kalau udah jam 1 malam itu kan hening untuk merenungkan firman, enak sekali di situ karena memang tenang dan suara ribut-ribut pun nggak ada begitu ya. Tapi ketika saya mau membaca firman itu kayak ini ya, otomatis kan
apa pengajaran kita di minggu pagi seperti ini kan masih terngiang-ngiang begitu kan. Jadi eh, ada aja suara seperti saya dengar ke jam 12 itu yang jatuhlah piring di dapur, atau ada aja saya masuk ke kamar ada aja yang jatuh begitu. Dan ketika saya memejamkan mata, sepertinya kayaknya virtual reality saya itu kayak terbuka. Sepertinya saya melihat dari alam virtual saya itu seperti dia itu benar-benar nggak senang dan ada di sekeliling saya begitu. Dan pagi ketika kan kita ikut Zoom jam 6 begitu ya. Saya setengah 6 atau jam 5 lewat tuh saya sudah mandi. Nah, jadi ketika saya mandi ya namanya juga ketika kita cuci muka otomatis tutup mata begitu. Nah, begitu tutup mata padahal saya tuh nggak mikir apa-apa, saya pergi ke kamar mandi jam 5 lewat langsung saya mau mandi gitu ya biar langsung segar. Begitu saya tutup mata mau cuci muka, langsung seperti di depan mata saya itu, di depan saya itu seperti kayak sundel bolong gitu, sangat mengerikan gitu. Jadi saya heran, ada apa ini begitu? Padahal memang sih Sabtunya itu pengajaran kita itu luar biasa, apalagi kita saat penyembahan begitu ya. Tapi ketika dia itu ada di depan saya ketika Minggu paginya mau ikut lagi pengajaran Zoom begitu. Ya udah saya hiraukan, terus saya selesai mandi seberes-beres ikut Zoom di sini. Nah, itu juga kan minggu lalu juga ya Pak yang putus-putus kemarin itu ya. Nah, di situ juga udah saya eh, rasakan gitu. Sepertinya dia di sekitar saya mengikuti saya, tapi saya ingat perkataan Pak Roy, kita memang sudah menang dan dia nggak berani menyentuh kita. Nah, selesai kita pengajaran, malam juga begitu. Malam saya mau baca firman karena lebih nyaman rasanya, enak baca firman begitu. Dia ini ya apa namanya di sekeliling saya itu dia seperti rasanya bawaannya itu kayaknya dia mengintai saya, kapan saya terlengah, kapan saya ceroboh begitu. Dia seperti sudah siap menerkam gitu. Saya abaikan walaupun kadang ada rasa-rasa takut sedikit, tapi saya langsung ingat perkataan kita sudah menang begitu. Nah, selesai saya baca firman, saya nggak bisa tidur itu, padahal besoknya kan Senin saya harus cepat bekerja begitu. Nah, selesai saya baca firman, saya mau tidur kembali, saya buka lagu-lagu di playlist begitu ya. Di situ sedikit agak tenang, dan ketika saya tidur, sepertinya dia masih ada di sekeliling saya, dia sedang mengintai saya begitu. Jadi saya hiraukan, saya pasang lagu-lagu kita yang di playlist pelayanan Menora begitu. Di situ saya lumayan tenang, dan di situ saya jam jam setengah dua, hampir setengah jam 2 saya baru bisa tertidur, dan itu pun jam 4 setengah 5 saya udah bangun lagi, saya mau beraktivitas bekerja begitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan begitu ya Pak, apakah semakin luar biasa pengajaran kita hari demi hari itu, apakah dia memang semakin ini ya Pak ya, kita kadang ya memang masih dalam daging, tapi ada rasa-rasa gimana begitu ya Pak, dia benar-benar nggak senang kalau kita itu benar menerima pengajaran yang luar biasa itu, sehingga kayak ada dia ngajak perang aja gitu terus Pak. Kalau kita dari virtual reality kita itu sebenarnya dia mau ngajak perang, kadang di dalam pekerjaan pun dipakai juga orang-orang sekitar itu untuk meracuni kita dalam hal perkataan. Kadang kita masuk ke situ karena memang lokasinya di situ, mereka dalam hal berkata-kata, aura-aura yang mereka pancarkan, pokoknya ada aja cara setan tuh supaya benar-benar kita itu dalam hal pikiran, dalam hal perkataan itu biar terkecoh gitu Pak. Nah, jadi apa yang kita lakukan safety untuk itu semua gitu Pak? Itu saja yang pertanyaan saya gitu Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan tanya sesuatu, cuman jangan dijelaskan ya. Jawab iya atau tidak saja. Ya, oke, itu aja. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Sister Yemima, tapi karena kita ini di muka umum, jawab iya atau tidak, itu aja. Jangan dikasih embel-embel, jangan dijelaskan, ya. Oke, saat Sister Yemima dibaptis pembaharuan dengan nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach, dan Ruah Yahweh Elohim, apakah ada pemutusan kutuk-kutuk? Ada Pak. Oke, saat ada pemutusan kutuk-kutuk,
itu secara spesifik atau global? Eh, Jawab kemarin itu spesifik atau global? global. Global, oke. Ini jawabnya cuma ya atau tidak aja. Ya, selama hidup sister, ya, pernah ada hubungan dengan perdukunan tidak? Tidak, Pak. Oke. Saat masa kecil, pernah dikasih minum air kembang atau dikasih makan sesuatu dari kepercayaan lain, atau saat mereka mengadakan acara ibadah, misalnya seperti misalnya acara mulutan, misalnya seperti itu, saudara tahu ya, atau Ramadan, seperti itu ya, saudara pernah dikasih makan enggak, sister? Pernah, Pak. Oke, sudah diputuskan belum? Belum. Oke, ya. Sekarang dari orang tua. Orang tua pernah berhubungan dengan perdukunan tidak? Pernah, Pak. Sudah diputuskan secara spesifik belum? Belum. Oke, ya, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Berarti di dalam alam spiritual sekitar daripada sister ada hal-hal yang belum diputuskan secara spesifik. Dan sister harus melakukan hal itu secara spesifik. Misalnya, salah satu contoh, pernah mengunjungi foto di depannya patung berhala atau di depannya candi. Ya, itu juga merupakan celah setan bisa menerobos. Atau misalnya, pernah ke Bali. Kalau dulu saya kecil pernah ke Bali untuk melihat patung Ganesha di Bali. Itu saya harus pakai yang namanya selendang warna kuning. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu juga celah setan, walaupun saat itu saya tidak mengerti. Kemudian, saya pernah pergi ke pantai selatan dengan orang tua saat itu, masih kecil. Kemudian, menurut tradisi, minum air degan di tempat itu. Ya, karena katanya untuk menghilangkan apes atau awet muda dan sebagainya. Ya, nah, hal-hal yang seperti demikian itu harus diputus secara spesifik. Kita nggak tahu roh apa yang nguntit. Ya, kok bolak-balik adakan virtual reality, terus kemudian ada spirit yang nampang di depan. Itu nggak boleh terjadi mestinya. Jadi, harus ada pemutusan spesifik. Nah, biasanya kebanyakan saya yakin saudara-saudara yang dibaptis dalam baptisan pembaruan itu hanya diputuskan secara global. Tidak mau secara spesifik. Ya. Banyak yang berpikir, lowong kayak gitu kan sudah lampau. Oh, tunggu dulu. Setan itu tidak punya tanggalan, saudara. Ya. Yang punya tanggalan itu manusia. Ya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Setan itu tidak kenal tanggalan. Jadi selama dia tidak diputuskan secara spesifik, dia akan nguntit. Nah, itu dia. Ya, jadi tolong selesai dari sini, sister bisa memutuskan secara spesifik. Ya. Apa saja. Kalau enggak ingat bagaimana? Catat dulu. Dicatat. Saya ingat ini, orang tua saya dari ayah begini, dari misalnya dari mana? Dari kakek, dari nenek, dari keturunan ayah atau ibu, pernah begini, pernah begitu. Ingat, itu harus diputuskan. Kenapa? Kutuk itu akan turun sampai generasi ketiga dan keempat. Ya, bagi orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Itu harus diputuskan secara spesifik. Biasanya kalau saya perhatikan beberapa teman-teman yang akhir-akhir ini saya baptis ya semua ya, minta baptisan pembaruan, saya selalu kasih list dulu, saya tanyain. Ini persyaratannya. Salah satunya adalah berjanji nggak untuk tidak ibadah kepada ilah-ilah lain, hanya setia kepada Bapa Yahweh. Janji nggak? Saya teks dulu. Kalau saya tidak terima teks, saya tidak mau lakukan. Terima dulu teksnya. Nanti ya, karena itu merupakan janji iman saudara, bukan kepada saya, bukan kepada Bapa Yahweh. Ya, tapi saya butuh bukti, begitu loh. Saudara setuju. Ya, kemudian di bawah saya tanyain, saudara pernah di Kuepang enggak? Saudara ngerti ya kalau di Kuepang ya? Bagi yang Tionghoa ya. Tahu di Kuepang. Kemudian saudara saya tanyain, pernah makan atau minum dari dikasih makan, minum, mandi kembang, itu saya tanyain dulu saudara. Ya, putusin dulu itu semua. Jadi saat saudara bertumbuh dalam daftar Elohim yang benar, itu tumbuhnya bagus. Ya, nggak dirongrong terus dengan roh-roh jahat. Ya, jadi bisa berdoa
untuk Sister Yemima ya, di dalam keseharian kalau diingatkan tulis dulu dan kemudian putuskan dalam nama Yeshua HaMashiach dan dengan darah Yeshua HaMashiach. Step itu ambil dan kemudian kalau masih ada seperti itu sudah dibereskan tapi masih diganggu seperti itu, minta protection daripada malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh, juga kerubim-kerubim yang setia kepada Bapak Yahweh untuk melindungi. Ya, bila perlu kasih tahu, kamu gangguin terus, oke, berarti kamu tidak mau menikmati 3,5 tahun masa anti Hamasiah. Kamu kepingin masuk lubang tanpa alas lebih early. Nggak apa-apa, aku bisa lakukan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, aku perintahkan kerubim-kerubim Bapak Yahweh, tangkap itu malaikat-malaikat yang apa itu namanya, membangkang itu. Masukkan sekarang. Saudara dikasih kuasa untuk itu. Ya, untuk mengalahkan roh-roh jahat di udara yang mengganggu, ya, yang mengganggu. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Nanti akan ada sesi khusus buat itu mengenai peperangan alam. Okultisme. Ya. Okultisme, Pak. Gimana, Sister Ina? Mengenai okultisme itu kan belum pernah Pak Roy memberikan pengajaran tentang okultisme. Judulnya saya sudah masukkan di satu folder saya, bahkan itu menjadi agenda yang harus saya berikan kepada saudara. Saya yakin kita akan dipersiapkan untuk minggu depan. Saudara siapkan minyak urapan lagi, ya. Baiklah, siap. Hari Jumat di US, hari Sabtu di hari Sabtu. Ya. Doa. Ngeramal atau diramal juga harus diputuskan Pak ya, pernah diramal atau saudara pernah diramal, saudara harus diputuskan. Ya. Amin. Pernah meramal, apalagi yang meramal, itu bahaya sekali. Kayaknya banyak lagi nih yang mau diputuskan, Pak. Ya, jadi saudara harus diputuskan secara spesifik. Ya, oke. Halo, minyak urapannya baru ya? Bisa dipakai yang barusan minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Minggu lalu, Pak. Ya, kan masih ada kan ya? Iya. Oke, Pak Yosef, saya mau tanya satu hal. Itu yang Bapak bilang pemutusan secara spesifik itu katanya ada di website Bapak, itu di mana, Pak? Saya belum masukkan di website itu. Belum ya, Pak ya? Belum. Saya belum masukkan. Yang di website itu ada dosa. Cuman itu aja. Dan kemudian yang satunya adalah deklarasi. Ya, memang yang doa kelepasan kutuk itu memang mencakup banyak hal ya. Misalnya dosa iri, sombong, perzinahan, jasmani, rohani, ada semua di sana. Ya, tapi itu masih secara global, tidak spesifik. Yang spesifik yang saya maksudkan misalnya begini. Saudara pernah foto di depannya candi atau foto di depan apa itu namanya kuil, seperti itu. Ya kan? Nah, itu spesifik, Saudara. Ya. Setelah saudara itu pernah. Saudara harus pernah Pak Yasin. Ya. Saudara nggak ada hubungannya dengan kuil-kuil itu. Nah, tapi kan orang sekarang kepingin apa itu namanya pergi ke wisata. Lo wisata pergi ke situ, wisata ya pergi apa itu namanya makan ayam goreng lah sudah enak toh ya. Iya kan, wisata aja di situ ya kan, di pantai kan ya, tapi yang pantai yang normal ya kan. Ya, saudara mau apa itu namanya ke gunung, tapi jangan Gunung Kawi. Saudara ke Gunung Kawi, Jawa Timur. Pak Roy, berarti izin Pak Roy, berarti sesembahan agama lain itu bisa menyerang kita nanti. Gimana Pak? Berarti sesembahan kepercayaan orang lain, baik itu ayunan maupun kepercayaan lain itu di saat-saat terakhir begini, apakah dia kompak akan menyerang kita ini penyembah Bapak Yahweh? Nah, mereka satu roh ya, satu grup kok. Oh. Di dua ini, ada 2 jalan, ya kan? Oh iya Pak. Yang grup. Iya Pak. Yahweh atau ya lawannya Bapak Yahweh, sudah itu aja. Ya kan? Ini Bapak Yahweh siapa? Ya semua satu grup. Cuman kan setan kan bikin laku, ya kan? Jadi mereka untuk orang ini dia pakai agama ini, untuk daerah sini pakai agama itu, seperti itu. Gitu Pak ya. Halnya sama.
Pak Yosef Roy. Liciknya Pak Satan. Roy, Pak Roy, tapi memang saya baru ingat bahwasanya di HP saya memang saya kan belum mengerti nih sekarang kalau Christmas itu bagaimana. Tapi memang saya akui memang masih ada foto yang 3-4 tahun lagi kan saya masih ikut Christmas, tapi itu masih ada, itu juga mempengaruhi ya Pak? Hapus saja. Oke. Hapus saja. Ya, Hapus yang karena nggak ada hubungannya dengan Bapak Yahweh. kondisinya seperti itu. Sister yang dikontet ya, lagi mandi dikasih sundel bolong ya, apa? Iya kan? Kan nggak enak itu. Ya kan? Tutup mata tahu-tahu munculnya kok model-model seperti itu kan nggak normal. Ya. Nah, kalau tutup mata terus kemudian lihat apa itu namanya tabut perjanjian, itu luar biasa. Biar bukan saya, Pak Roy. Dari Syamayim, langsung itu dari Saya Syamayim. juga di Christmas di apa itu di yang ikut Christmas sudah saya hapus semua Pak. Ya, tutup mata kelihatan setan, wah parah. Sister Yemima, tutup mata harus lihat saya. Wow. Ini masih single ya? Pak Roy. Iya. Pak Roy, mohon maaf. Pak Roy, kalau untuk pemutusan itu memang bisa kita lakukan sendiri dan wajib kita lakukan sendiri. Jadi kayak misalnya saya juga pernah di Candi Prambanan sama teman-teman. Terus waktu kecil juga saya pernah dibawa ke dukun sama koko saya. Jadi kalau kita diingatkan hari ini tentang satu hal, kita putuskan. Besok kita diingatkan lagi tentang hal yang lain, kita putuskan lagi. Itu kayak bersinambungan. Itu harus terus kita lakukan seperti itu ya, Pak Roy? Ya, betul. Jadi inilah yang Yeshua katakan bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku akan minta kepada Bapa Yahweh, Bapa, untuk mengirim penolong, penghibur yang lain. Yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau diingatkan sama Ruah Yahweh Elohim hari itu, mungkin hari itu kelewatan. Besoknya baru diingatkan. Karena kita kan, mungkin kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kadang kelupaan. Saat diingatkan, iya ya, ini pernah kan. Putus. Pak Roy, boleh minta sedikit nggak cara doanya, Pak Roy, biar kita bisa pakai untuk melakukannya seperti apa? Formatnya itu, Pak Roy. Jadi saudara berbicara gini ya, kita bicara seperti kepada gimana ya? Kita bukan melakukan ritual ya, tapi kita bicara dari hati ke hati dengan Bapak Yahweh. Ngomong, Bapak Yahweh, terima kasih Engkau telah mengingatkan saya pernah mengunjungi tempat ini atau pernah kejatuhan kembang di Gunung Kawi misalnya, kejatuhan. Walaupun saya masih kecil, nggak tahu apa-apa, saya minta ampun atas ketidaksengajaan atau kesengajaan saya datang ke tempat itu, ya saya minta ampun untuk diputuskan dari semua hubungan dengan roh-roh jahat. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Ingat, jangan lupa, harus pakai nama Yeshua HaMashiach dan darah Yeshua HaMashiach. Ya, dua ini penting sekali. Dengan nama Yeshua HaMashiach aku putuskan, dengan darah Yeshua HaMashiach aku hancurkan semua. Dan kemudian usir setannya. Setan, pergi kamu sana. Begitu. Ya, putus sudah. Ya. Nah, kalau diingatkan lagi, peristiwanya kok sama, doa lagi, enggak apa-apa. Kan nggak ada salahnya. Iya kan? Kadang-kadang gengsi. Oh, sudah diputuskan. Itu Yunani itu pengajaran Yunani. Dulu sudah diputuskan untuk selama-lamanya. Oh, tunggu dulu. Ruah Yahweh Elohim yang tahu persis siapa kita, apa yang dalam kita, apa dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam Yahweh Elohim. Itu ruah Yahweh Elohim yang berperan. Jadi saat dikasih tahu, saat putuskan ya putuskan, kan gampang toh, nggak susah kan? Cuma tinggal. Berarti boleh berulang kali ya Pak pemutusannya ya Pak? Berarti kalau berulang kali ruah Yahweh Elohim mengingatkan, berarti itu ada sesuatu yang belum bersih di dalamnya. Betul kan? Ya kita bersihkan loh. Kita nurut loh. Wong kita nggak kelihatan ya. Ya kan? Ya kita lebih baik nurut. Begitulah. Ketaatan yang memegang peranan yang penting. Jadi saya perhatikan hal itu. Ya, siapa yang pernah di Kuepang? Di Kuepang itu macam-macam. Nah, sudah putusin. Ampuni Bapak Yahweh, saya nggak ngerti. Putuskan. Kemudian yang terpenting,
orang tua kalian, dari papa, dari mama, nenek, kakek nenek, itu banyak itu perjanjiannya itu. Putusin dulu. Ya, putuskan. Ya, supaya nggak nguntit gitu loh. Jadi pertumbuhan rohani saudara itu bagus. Ya, banyak yang salah pengertian. Oh, kita sudah diputuskan, tidak perlu lagi siapa bilang. Tidak. Putuskan. Berarti dosa juga seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya ada dosa yang masa lalu, bagaimana itu spesifik ya Pak. Kita minta ampunan ya, atau kita minta ampun atas segala dosa masa lalu gitu kita katakan, atau spesifik gitu. Apa dosa-dosa yang kita lakukan spesifik kita minta ampun untuk dosa yang A, B, C, atau memang secara global gitu Pak. Ya, harus spesifik. Ingat ya, hubungan saudara bukan sama saya. Jadi jangan pernah ngaku dosa sama saya. Saya tidak akan pernah terima. Ya, jadi hubungan saudara dengan Bapak Yahweh langsung karena ada Yeshua HaMashiach sebagai wakil kita, sebagai imam besar. Ini pentingnya proses imam besar. Ya, kita punya imam besar yang akan menjadi pembela kita, yang akan menolong kita. Ya, jadi harus diputuskan. Diingatkan Ruah Yahweh Elohim, putuskan secara spesifik. Arizona, silakan. Pak Roy, Iya, gimana? katanya kalau mau pemutusan roh-roh itu harus perlu bantuan orang lain karena kita kan sedang terikat, jadi kita nggak bisa membuka ikatan itu sendiri, jadi harus didoakan, begitu Pak. Begini, kalau saudara memang meminta dibantu, itu boleh saja. Akan tetapi saudara ingat bahwa saudara sudah ada Ruah Yahweh Elohim dalam kehidupan saudara. Saudara sudah menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saudara sudah ada meterai keselamatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan Ruah Yahweh Elohim akan nuntun saudara. Dalam hal ini kamu harus minta tolong. Misalnya didoakan, ya boleh, begitu loh. Ya, tapi dalam hal ini kamu tidak perlu, kamu bisa lakukan sendiri. Ya, minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya. Baik Pak. Jadi, Oke, Pak. kepekaan Ruah Yahweh menuntun, ya, untuk menuntun. Baik Pak. Arizona Terima angkatan. kasih Pak. Ya, Shalom saudara. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, shalom Ibu Rina. Saya tambahkan sedikit. Kalau saya bilang lebih baik pemutusan itu ketika kita minum darah Yeshua dan tubuh Yeshua perjamuan setiap hari gitu ya. Kita ucapkan declaration ya, pemutusan. Bu Rina, tolong di-mute-kan dulu Bu. Suara Ibu Fangfang jadi putus-putus saat itu. Semua dulu ya, supaya bisa. Iya, apa yang dosa-dosa masa lalu, roh-roh perdukunan, itu kan ada declaration yang ada di pelayanan menorah itu ketika minum darah Yeshua sama tubuh Yeshua, kita itu pemutusan kutuk itu karena darah Yeshua itu yang membersihkan semuanya setiap hari. Jadi pemutusan itu sebetulnya tidak segampang mudah kalau sudah diputuskan itu sudah hilang begitu saja. Enggak, setiap hari karena Satan itu akan menunggu celah gitu ya. Kalau kita lemah, kalau itu dia akan mencoba untuk menerkam gitu ya. Untuk yang masa lalu ada perjanjian itu, dia akan membuat celah-celah untuk kita diterobos. Maka dari itu kalau perjamuan itu kita selalu putuskan itu semua yang komplit, benar-benar kalau kita doa memang Bapak Yahweh tahu hati kita, cuman seperti saya sharing sebentar, seperti saya punya anak, ya kan, saya kepingin punya anak Angel itu ada lesung pipitnya di pipinya, saya cuman ngomong kepingin ada lesung pipitnya gitu ya, ternyata lesung pipitnya enggak di pipinya tapi di pantatnya. Ya. Itu pantatnya itu. Terus anak yang kedua Elizabeth, saya berdoa komplit, Bapak Yahweh, saya pingin anak saya ini lesung pipitnya ada di pipinya sebelah kanan dan kiri, beneran lesung pipitnya jadi dari situ ya banyak sekali. Kalau memang Bapak Yahweh tahu, tapi Bapak Yahweh kepingin kita kan confess gitu ya dengan apa yang kita inginkan gitu ya, ngomong sama Bapak Yahweh, bicara sama Bapak Yahweh, itu yang confess itu penting sekali, dan untuk declare itu penting sekali, benar penting, apalagi zaman-zaman seperti ini kita harus benar-benar declare, kita harus bersihkan
tubuh jiwa roh kita melalui perjamuan darah Yesua, tubuh Yesua. Ya, setiap hari jangan sampai lupa itu. Itu puji Bapak Yahweh ya, sungguh luar biasa Bapak Yahweh, banyak kesaksian tentang speaking tongue seperti Ibu Farida, Bapak Budiman ya, dan yang tadi lain kesaksi, siapa lagi yang kesaksian itu speaking tongue memang powerful, luar biasa ya, luar biasa. Satu kesaksian itu yang saya lihat itu benar luar biasa speaking tongue. Ketika peristiwa yang di Jakarta itu ya, itu saya Helica itu saya itu mau ini soalnya Helica itu, Helica yang di belakang itu benar saya mau ditinggalkan itu, mau kan saya nggak tahu Jakarta, dia mau tinggalkan saya karena dia takut peristiwa tembak. Saya dengar tembak itu di Trisakti itu ya. Terus saudara tahu saya nggak bisa ngomong apa-apa, dia mau keluar dari Helica, saya ditelan bajai ya, kalau ngomong Helica baca ya kalau Jakarta. Terus saudara tahu ini, saya nggak pegang pantatnya, cuman ini tahu ya maksud saya ya. Jadi tangan saya, kedua tangan saya speaking tongue terus sama ini Elijah. Dia mau keluar ya saudara kayak gini. Jadi mau keluar pantatnya dari kursinya, itu nggak bisa, lengket, duduk lagi, mau keluar duduk lagi, mau keluar duduk lagi. Saya sudah, ini luar biasa pekerjaan Bapak ya, speaking tongue itu sudahlah dahsyat luar biasa. Di Amerika juga speaking tongue, saya dirampok speaking tongue, nggak berani perampoknya, nggak bisa. Apapun tidak akan bisa. Pujian, penyembahan, speaking tongue. Dan kita selalu baca firman senantiasa. Jangan lupa persiapan itu. Dan saudara jangan heran, sorry kalau suara saya ya lantang gitu ya. Karena saya ini sering kayak peperangan roh, jadi suaranya itu tajam ya. Jadi kalau suara saya kan tajam sekali gitu, ya kan? Karena sering itu dilatih terus sama Bapak Yahweh peperangan roh. Mulai dari kecil punya suami, waduh peperangan roh luar biasa. Ya dari itu saudara maklum kalau suara saya ini lantang gitu. Kadang kan suara saya itu tajam gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya. Bagus begitu, biar langsung tembus. Makasih. Puji Bapak Yahweh ya. Bapak Yahweh kasih pedang roh. Yang kemarin pedang roh itu juga kan sampai naga itu dia jatuh karena marah, dia luar biasa. Itu pedang roh yang dipegang Pak Yosef. Dulu sekarang saya itu rasanya aduh Bapak Yahweh dahsyat luar biasa. Itu yang pegang dulu itu cuman saya satu yang peperangan roh. Saat ini suami saya seiring sejalan dia pegang itu pedang roh. Saya sakit dalam keadaan apapun itu pedang roh. Saya itu seperti ya saudara kalau lihat itu seperti orang, mungkin kalau orang lihat orang gila speaking tongue sama-sama pedang roh itu. Di kamar saudara saya speak sekeras-kerasnya untuk ini peperangan Satan, saya sampai dengan pedang itu saya ini saudara kayak ya ada ini kita bergerak gitu action terus itu saya lakukan sampai lebih kurang 1 tahun. Breakthrough luar biasa. Bapak Yahweh itu dahsyat sekali di situ saudara ya. Puji Bapak Yahweh ya, jangan lupa saudara perjamuan ya, minum darah Yesua, tubuh Yesua, jangan lupa kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu sangat penting. Nanti Yesua datang pada hari Sabat. Jadi saudara kalau Sabat jangan kemana-mana, puji sembah dia. Ya, karena itu message Bapak Yahweh. Jangan dilupakan. Ya, terus speaking tongue. Dan saya ingatkan terus ini kepada saudara semua jangan sampai bosen ya, supaya ingat terus sampai mendarah daging ya saudara. Karena benar-benar saya merasakan Yesua sebentar lagi akan datang. Kita akan rapture bersama. Ini bukan iming-iming, tapi memang ini kenyataan, saudara, kenyataan. Ya, jadi kita tunggu waktunya, ya, dan terus kita punya roh takut Yahweh Yesua, hikmat dari Samayim, bagaimana keputusan di dalam kehidupan, kaki kita berjalan. Hendaklah kita berjalan di dalam kebenaran. Kaki ini ya, kaki jangan berjalan yang kemana-mana dan jangan menantang
apapun, kalau itu daerah bukan daerah, kalau itu sudah daerahnya Satan, jangan menantang, jangan kita jadi sok, jangan kita energi kita peperangan roh itu ngawur dengan peperangan yang ini apa namanya, dengan pikiran kita menantang. Jangan, lebih baik kaki kita yaitu di kamar duduk berlutut bersujud menyembah Bapa Yahweh, pujian penyembahan speak in tongue ya, kita adakan relationship sama Bapa Yahweh yang semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin kita lengket kepada Bapak Yahweh. Benar, waktunya kurang sedikit, waktunya tidak lama lagi. Saudara, persiapkan kita semua jadi mempelai Yeshua. Haleluya, amin. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara semua. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Pang-Pang, makasih Bu, aduh luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Pak Roy berarti Jasa Pang-Pang. Pak Roy, Makasih Bu, Desa Pang-Pang. itu untuk perjamuannya itu kan Pak Roy sudah kasih itu kan bacaan itu kan. Berarti kita bisa tambahin ya Pak Roy dengan Pak Roy kan bikin global dengan darah Yeshua kami telah dibeli, dengan darah Yeshua kami diproteksi begitu. Jadi kita bisa tambahin ya Pak Roy ya dengan spesifik dengan darah Yeshua segala apa ya namanya perdukunan masa lalu yang dibuat orang tua saya misalnya seperti itu bla bla bla, dengan darah Yeshua dihancurkan, begitu ya Pak Roy ya. Iya, Maaf saya boleh. kurang ya, Boleh. Ya, boleh. karena selama ini kan saya pakai formatnya Pak Roy aja gitu, nggak ada spesifik. Jadi Ibu Hadasa Fang tadi kan mengatakan dengan darah Yeshua itu pada saat perjamuan tadi itu berarti bisa kita tambahi dengan spesifik yang seperti tadi ya Pak Roy ya. Iya, boleh. Nggak ada salahnya. Haleluya. Nggak ada Iya, salahnya. terima kasih Pak Roy. Global kan tidak semua orang mengalami yang sama, begitu ya kan. Ada yang tidak mengalami perjanjian dengan roh-roh jahat, gitu loh. Karena itu saya berikan secara global. Tapi secara spesifik saudara bisa tambahkan. Ya. Nah, saya ke Pak Mahlon, kemudian terakhir Pak Jokeli, dan kita akan tutup ya. Gimana Pak Mahlon? Mic-nya belum dibuka. Kasih Ya. Pak Roy. Ya, ini saya mau tanya mengenai makan. Ya kan makan di orang mati. Ya biasa kami di Kupang ini, kalau ibadah penguburan orang mati itu setelah ibadah sekaligus dengan ucapan syukur, terus ada makan-makan. Tapi upacara full kan dari ayunan. Jadi bagaimana kita boleh makan di itu makanan yang disediakan ataukah tidak usah Pak? Terima kasih Pak. Oke, jawabannya saya temukan jawaban itu di Ibu Hadasa Fang. Iya. Kenapa? Karena kesensitifan daripada Ibu Hadasa Fang itu yang saya bisa lihat. Dia kalau makan di daerahnya seperti undangan orang mati seperti itu, dia mual, dia mau muntah-muntah. Haleluya. Ya. Jadi dari situ kita bisa lihat spirit apa yang sedang beredar-edar di situ. Begitu. Iya. Lebih nggak usah, gitu aja. Iya. Nah, jadi Ya. kalau lapar ya silakan ke warung yang lain, begitu aja. Bayar sendiri. Terima kasih Pak. Jelas. Oke, haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Pak John, silakan. Iya Pak, saya jadi dibukakan lagi nih masalah apa ini. Jadi padahal tadinya saya sepele aja merasa, tapi itulah liciknya si Satan itu. Jadi dibuat kita sepele aja, kita anggap itu ternyata supaya dia si Satan tuh nyaman aja di menguntit ya, seperti siapa tadi, Sister Yemima. Ternyata saya baru mengingat lagi sekitar 20 tahunan lah kalau nggak salah yang lalu, saya kan pernah ke Jogja. Waktu itu saya masih di Jakarta, terus ada paman saya mengajak saya ke Jogja. Kebetulan yang buat pagar Candi Prambanan itu dia dulu, dia pimpronya dulu, dapat proyek. Jadi saya dibawa ke sana, ke Candi Prambanan itu. Kalau nggak salah setelah itu ada satu kejadian di mana saya naik sepeda ya. Sebenarnya kita itu jalan bareng-bareng, tapi nggak tahu di tengah jalan pisah jalan. Akhirnya saya satu hari Pak itu muter-muter. Jadi ada satu jalan bisa berulang-ulang saya lewati, balik ke situ untuk cari rumah, nggak ketemu. Itu saya baru ingat itu kejadian itu sudah lama.
tadinya kan saya abai aja, saya anggap aja itu biasa. Ternyata dengan sharing kita pada hari ini itu diingatkan itu sepertinya ya itu ya harus diputuskan juga ternyata. Padahal itu waktunya, makanya Pak Yosef Roy bilang kalau di alam roh itu nggak ada penanggalan ya. Jadi mau ribuan tahun lalu tetap dia berlaku kalau nggak diputuskan. Iya. Termasuk juga dulu waktu saya masih muda itu, waktu masih di kampung itu Pak, ada kebiasaan kalau orang Batak itu, kalau ada orang meninggal itu, ada namanya marondas. Marondas ya, mungkin kalau ada orang Batak di kampung tahu tuh marondas. Jadi mayat itu kita kelilingi nyanyi sambil nyanyi-nyanyi tuh muter-muter itu Pak. Itu ada kebiasaan dulu. Yang pasti udah makan dan minum apalah di situ dulu. Jadi saya jadi flashback lagi ke sana itu. Tapi itulah ya diingatkan kembali itu Pak. Terima kasih. Ya, haleluya. Kalau ada Iya Pak, kalau orang Batak mah begitu Pak, bener itu orang Batak, apalagi kalau keluarga kita seperti mertua saya dulu meninggal pada saat itu umur kandungan saya sudah 9 bulan, ketepatan mertua saya meninggal. Nah, kami itu mengelilingi itu mayat begitu loh Pak. Kami berkelilingin sambil bernyanyi, sambil manortor namanya istilahnya kan. Kami dikelilingin dan saya bawa apa sih namanya itu apa namanya yang di kepala itu tudung-tudung saya karena saya menantu yang paling besar. Tanduk beras Bu, tanduk beras. Iya Pak. Saya jadi teringat begitu Pak, karena memang adatnya orang Batak banyak sekali seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Maaf saya menyela. Ya. Pak, sedikit Pak, mau nyambung yang apa kata Pak John tadi. Nah, saya cuman mau mendapat tiba-tiba pengen bersaksi sedikit, terkonfirmasi mungkin dari Ibu Hadasa tadi ya. Jadi Ibu Hadasa bilang tadi Tuhan Yesus akan segera datang, waktunya sudah sangat singkat. Tadi pagi Pak, waktu kita ibadah pagi, waktu Bapak nyampaikan firman, memang tadi saya sangat letih sekali, mengantuk sekali karena 3:30 pagi kita udah ada jam doa, udah berdoa. Jadi pas Bapak nyampaikan firman, saya seperti seolah-olah mengalami virtual reality juga Pak. Jadi setengah saya tidur ngantuk karena capek, setengah saya mendengar firman Tuhan. Tapi dalam keadaan di bawah alam sadar saya antara sadar dan tidak sadar itu, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya mengalami itu melihat kegelapan ya, tiba-tiba gelap Pak, dalam dunia ini gelap. Terus saya dihadang oleh 2 orang yang berpakaian baju hitam. Saya bilang begini ke mereka, mau ngapain? Saya bilang. Terus mereka nggak bicara tapi menghadang dari depan, dari belakang, dari depan, dari samping. Terus saya berseru, Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tolong saya. Saya bilang, saya angkat tangan saya. Saya sadar dalam keadaan tadi pagi itu saya seolah-olah menyadarin, saya angkat tangan, tolong saya teriak. Terus tiba-tiba saya tiba-tiba saya melesat naik ke atas tuh gitu. Saya ngerasakan Pak, tubuh saya itu menghempas udara yang ada di di angkasa itu, dan saya melihat banyak cahaya-cahaya putih naik. Saya lihat banyak teman-teman saya pikirkan. Terus saya lihat banyak cahaya-cahaya putih naik. Itu menandakan apa yang dibilang Ibu Kadasa tadi. Saya melihat rapture itu memang segera akan terjadi gitu ya. Saya melihat banyak cahaya naik ke atas, orang-orang pada terbang ke atas, dan yang paling membuat saya sukacita waktu saya teriak, Bapak Yahweh tolong saya, Yesus tolong saya, itu saya melihat pas saya melesat ke atas, saya berpapasan dengan satu orang juga yang sedang melesat juga. Dia memakai talit Pak, seperti yang biasa kayak orang kita pakai, para pria memakai itu ya, talit dengan pasminah ya, tapi yang punya pria. Jadi seperti bendera Israel itu 3 garis itu saya lihat, itu dia kenakan, dia juga melesat. Terus saya tersenyum, puji Bapak Yahweh, ternyata apakah kami ini yang golongan kami ini yang akan melesat? Saya pikirkan yang akan rapture itu. Ya, saya memberanikan menyampaikan ini setelah Ibu Kadasa tadi mengatakan, sebentar lagi waktunya Yesus akan segera datang, kita akan dijemput. Nah, puji Bapak Yahweh, biarlah itu semuanya menjadi milik kita nih di Zoom ini. Kita akan segera dijemput Yesus HaMashiach dalam kemuliaannya. Haleluya. Itu sih. Amin. Bapak Yahweh. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Ada pertanyaan
taat pada Syabat yang akan datang ya, minggu depan ya. Ya, jadi saudara, minggu depan hari Sabtu di Indonesia siapkan minyak ya. Saya yakin ini belum pernah saudara terima ya. Jadi saudara siapkan hidup saudara untuk berdoa ya, sehingga Ruah Yahweh Elohim akan bekerja lebih dahsyat untuk mempersiapkan kita ya, manusia-manusia Elohim masuk menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, haleluya. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kami ucap syukur untuk pertemuan hari ini. Kau telah pimpin dan Ruah Yahweh Elohim menyatakan banyak hal biar kami masuk di dalam rencanamu yang luar biasa. Kami mau tetap ada di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach tetap di dalam hidup kami. Darah Yeshua HaMashiach menyatu, manunggal di dalam jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih Abah Yahweh. Mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Menjagai kami dalam minggu yang akan datang ini dengan pasukan malaikat dan kerubim yang setia kepada Bapak Yahweh. Terima kasih Abah Yahweh. Jagai hidup kami biar kami senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan amen. Amin. Haleluya. Bapak yang memberkati. Iya. Shalom semua. Makasih Pak Yon. Terima kasih. Ada acara lagi ya. Shalom sesama manusia Elohim. Sampai ketemu lagi. Oh, manusia Elohim. Shalom. Shalom. Kembali.